kata Ani. Besti, diam bukan berarti diam. Meski banyak juga terjadi pro dan kontra atas produk skincare-nya yang sebelumnya diduga overklaim, Dr. Reza Gladys justru melalui akun TikTok-nya membagikan momen di mana ia mendapat award acara IFA, The Most Favorite Skincare Product. Wow. Tuh Besti dapat award. Ini buat membuktikan kali ya kalau produk skincare-nya gak seperti yang dituduhkan kali ya. Secara Dr. Reza Gladys belum bertemu awak media nih buat klarifikasi secara langsung. Tapi mungkin di DPR udah kali ya Besti, atau lewat kuasa hukumnya. Anyway, meski lebih sering kuasa hukumnya yang memberikan statement perihal laporan yang ia layangkan dan kini sedang viral karena banyak menimbulkan pro dan kontra di publik, tetapi melalui akun TikToknya Reza Gladys terlihat memposting ulang salah satu video yang mengomentari tangkapan layar dari IG story Uya Kuya dan membahas tentang pemerasan berkedok review dan skincare berbahaya. Skincare berbahaya pasti kita akan sikat. Tapi pemerasan berkedok review juga wajib kita sikat. Apalagi membawa-bawa pejabat dan DPR. Mau tahu pejabat siapa saja sih yang minta 2 juta dolar? Kalau ada, kita sikat juga. Kalau membela rakyat, kenapa harus minta uang? Membela rakyat itu tidak boleh minta-minta uang. Namun ada yang unik menurut saya dari IG story-nya Uya Kuya yang kali kedua ini. Kalian bisa lihat sendiri, di bagian paling atas ada stiker gambar CCTV, kopi, topeng, handphone, dolar, skincare. Eits, nggak itu aja Besti. Reza Gladys pun terlihat nih memposting ulang sebuah video di mana dalam video yang juga membahas tentang pemerasan dan review aib keuangan flexing juga terdapat membahas mengenai kedatangan RG ke DPR itu memang bukan diundang DPR Besti, tapi kedatangannya itu memang untuk mengadu ke DPR gitu. Guys, kalian tahu gak sih zaman dulu itu, setahu gue ya, reviewer itu hanya ada 2 dokter yang selalu warawiri di YouTube gue, yaitu ada Dr. Grant dan juga Dr. Richard Lee. Reviewnya mereka itu hanya terbatas pada mana produk yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya, yang ada hidrokinonnya, yang ada merkurinya. Kemudian hanya terbatas pada mana produk yang ber-BPOM dan mana yang tidak ber-BPOM. Tapi anehnya ya, semenjak kemunculan Doktif, uji kandungan skincare itu bukan hanya terbatas pada yang aman dan tidak aman, yang ber-BPOM dan tidak ber-BPOM, tapi juga ada review aib orang, ada review rumah tangga orang, ada review keuangan orang lain, ada review uji flexing. Banyak pokoknya yang di-review bukan hanya uji kandungan skincare, tapi review urusan orang lain. Sampah. Makin kesini huru haranya itu makin melebar dengan adanya kasus pemerasan yang mengait-ngaitkan nama dokter detektif dan juga seorang public figure ya, artis besar NM, dan itu membawa-bawa DPR. Makanya kemarin para dokter itu mereka melakukan RDP atau pengaduan. Jadi mereka bukannya diundang ya oleh DPR, tapi mereka mengadu ke DPR terkait kasus pemerasan yang terjadi. Ada lagi Besti. Jadi dalam video yang sama yang juga diposting ulang oleh Dr. Reza Gladys ini, di mana caption dalam video tersebut adalah
Justice for RGP. Juga dikatakan bahwa pihak NM itu ketar-ketir ngirim buzzer untuk menyerang personal Reza Gladys dan dianggap tidak kooperatif. Berbeda katanya sama Isa Zega dan Fadel yang kooperatif dalam menghadapi masalah hukumnya. Kalau memang mengabdi untuk masyarakat, dokter dan dokter itu harus bersatu, bukannya malah membuat huru-hara, bukannya malah menjatuhkan produk satu sama lain. Nah, makin kesini ya, fitnahan dan juga cacian kepada dokter Reza itu makin menjadi-jadi. Bahkan dokter Reza sempat diintimidasi oleh suruhannya NM ya, bahwa untuk mencabut laporan. Kita lihat apakah ego kamu itu lebih besar daripada kebodohan kamu. timnya NM itu kayak ketar-ketir, ketakutan gak jelas gitu. Jadi antara mau nunjukin tenang tapi sebenarnya nggak tenang. Kalau misalnya kalian memang tenang, ya kalian akan patuh aja mengikuti hukum gitu, akan mengikuti alur hukum sebagaimana mestinya. Bukannya kalian ngirim buzzer sebanyak-banyaknya kepada dokter Reza, menyerang personal beliau, bahkan nunjukin foto-foto masa lalu beliau yang tidak mengenakan hijab. Ini sudah benar-benar out of context. Nah, kalau memang benar-benar NM itu pahlawan, harusnya dia tenang dong. Di mana-mana di film Avengers sekalipun, pahlawan tuh pasti diem mengumpulkan yang namanya strategi dan juga bukti. Gak ada pahlawan dikit-dikit bikin instastory, terus kemudian malamnya nangis-nangis minta tolong kepada artis RA, dan yang bernama pahlawan itu tidak akan spill aib lawan. Ya udah, nanti aja di ending, di pengadilan, baru semuanya akan dibuka, baru kebenaran semuanya akan dibuka. Jangan kalah loh sama Isa Zega. Seorang diri 3 kali datang BAP, pulang pergi Jawa Timur, dan dia selalu kooperatif. Fadel juga kooperatif. Nah, sekarang giliran NM nih dan pendukungnya, kooperatif atau enggak dalam mengikuti proses hukum. Diintimidasi Besti, banyak menerima serangan buzzer kata yang diposting ulang videonya sama Reza Gladys. Hashtagnya Justice for RGP Besti. Anyway, meski tak secara langsung nih, tapi melalui kuasa hukumnya bahwa Reza Gladys menyatakan gak dendam sama NM terkait laporan yang telah dilayangkan. Tapi karena dia juga ngerti hukum acara, ya lanjut aja. Meskipun diakui oleh sang kuasa hukum RG kalau RG kecewa dengan absennya Nikita Mirzani dalam pemanggilan kedua sebagai tersangka atas laporannya tersebut. Kalau dibilang kecewa, ya sudah pasti kecewa. Kekecewaan ini bukan berdasarkan like dislike ya, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif. Ya, jadi klien kami ini kan, saya harus sampaikan berulang kepada rekan media bahwa beliau ini paham hukum acara. Jadi kekecewaan dia terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Ini kan pengangkangan terhadap konstitusi. Saya pikir itu ya, secara pribadi dia tidak dendam. Tuh Besti, nggak dendam cenah, cuma paham hukum acara gitu Besti. By the way, meski selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya saat wawancara dengan media, tapi bukan berarti Reza Gladys tak bersuara. Melalui kolom komen atas video yang baru ia unggah tersebut, ia pun terlihat sempat menjawab beberapa komentar netizen dengan sopan, yang kebanyakan memuji kecantikan dan kesuksesannya ya Besti. Ya kalau nggak banyak dijawab Besti, mungkin sibuk kali ya. Anyway, bicara tentang kesuksesan Reza Gladys, ternyata ada Yoke, seorang selebgram yang justru membuat statement di media sosial perihal Reza Gladys yang uangnya nggak berseri ini Besti. Katanya memiliki banyak hal yang ditutupi, salah satunya adalah ternyata menggaji karyawannya hanya 1,3 juta rupiah. Hah? Dan gak cuma itu Besti, perihal karyawan Reza Gladys yang menurut Yoke diperlakukan kurang baik serta dituduh maling pun dibahas oleh Yoke. Pantes aku mikir ya guys, kenapa si Reza ini ya udah menutupkan kepalanya ya kan, gelarnya dokter ya kan, pengusaha skincare ya kan, duitnya nggak berseri, otomatis guys orang yang mau mengeluarkan duit 4 miliar buat seseorang itu ya, berarti kan dia pasti punya uang lebih dari itu kan ya kan. Tapi gue pikir-pikir
ini orang bermasalah kenapa gitu loh. Ternyata banyak yang harus banyak yang ditutupi dari dia. Si Reza belum minta maaf sama, nggak usah minta maaf sama aku deh. Dia minta maafnya harusnya sama apa? Asisten-asistennya dia loh. Guys, kebayang nggak? Orang-orang yang kerja sama dia segedek apa guys? Cuma digaji 1,3 juta. Ya. Kalian bayangin orang ya yang kerja sama dia, yang udah di anjing-anjing, yang udah di babi-babi ya, yang dituduh-tuduh maling ini maling itu. Kalau kalian dituduh maling tuh dipotong lagi gajinya guys. Sama dia, gila nggak? Guys, orang-orang kayak seperti mereka tuh masih memperbudak manusia loh ya. Udah nggak zaman gaji 1,3 juta, udah nggak zaman say ya. Kayaknya di Bandung aja UMR 3 jutaan nggak sih? Pokoknya 1,3 kan, bayangin guys. Di kampung aja 1,3 tuh udah nggak zaman, ngerti nggak? Udah nggak dapat apa-apa. Di kampung lah, dia kan tinggal di Jakarta. RT aku aja 2 juta loh yang tinggal di perkampungan ya. Kalian lebih kaya, kalian lebih baik, kalian lebih memuliakan manusia daripada Reza ini ya. Waduh, bener nggak ya Besti, Dokter Reza Gladys yang kaya raya ini menggaji karyawannya 1,3 juta rupiah doang. Anyway, menurut kalian Besti, apakah postingan RGP ini mengenai IFA 2025 yang ia pamerkan the most favorite skincare product adalah pembuktian kepada masyarakat mengenai produknya yang diduga disebut overclaim? Isi jawaban kalian di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe biar dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.